sedikit cerita, saya pengen belajar bahasa Arab, ternyata literatur bahasa Arab paling baik ada dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terbatas sekali. Kalau nyari bahan di internet dimanapun bahan dalam bahasa Inggris, artinya tool bahasa, tool logika, tool ICT itu harus menjadi sesuatu yang dibiarkan open to discuss, open to grow, open to connected with others. Saya tidak jauh-jauh selain di Indonesia, saya belajar di Malaysia. Di Malaysia ada special treatment. Kalau KPR, mereka net interest marginnya rendah ya, paling 3-4% gitu. Kayak ngambil KPR, kalau di kita kan bisa 6-7% gitu. Di sana kalau suku bunga untuk umum ngambil perumahan itu 4%, kalau buat guru 1,5%. Jadi guru selalu mendapatkan special treatment, sehingga minat orang menjadi guru ketika persaingan ketat, yang masuk adalah orang-orang terbaik. Yang kedua tentu kalau menurut saya kurikulum. Saya setuju kita harus punya kurikulum yang basic, literasi, numerasi, dan karakter, tetapi sisanya matematika, logika, sampai ke sains, dan mobil khusus bahasa Inggris ya, karena bahasa ini salah satu yang paling penting gitu. Kita melihat sedikit cerita, saya pengen belajar bahasa Arab, ternyata literatur bahasa Arab paling baik ada dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terbatas sekali. Kalau nyari bahan di internet dimanapun bahan dalam bahasa Inggris, artinya tool bahasa, tool logika, tool ICT itu harus menjadi sesuatu yang dibiarkan open to discuss, open to grow, open to connected with others. Sebenarnya sudah cukup bagus ya, mulai dari critical thinking, komunikasi, kemudian sinergi, dan lain-lain. Life skill harus dijalankan di kurikulum kita. Terakhir tentu anggaran. Kita harus berani nih membongkar. Sudah 20 tahun, 20% anggaran APBN dan APBD buat pendidikan, tapi nilai PISA skor kita, Program for International Student Assessment kita, jalan di tempat. Berarti ada yang salah dan harus dibongkar. Dan itu tidak bisa kapasitas menteri. Walaupun Mas Nadiem, Mas Menteri ini sekarang salah satu the super minister. Karena namanya kalau nggak salah kan Mendikbud Dikti Ristek ya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, ada 5 bidang itu. Sebetulnya hulu ke hilir itu, bagus sekali itu, dari mulai bahasanya dari anak mau belajar sampai pasca belajar, semuanya ada dalam satu kementerian. Mestinya memudahkan koordinasi, memudahkan sinergi, memudahkan membuat sebuah aturan yang betul-betul inline. Tetapi dalam kenyataan saya melihat, oke, ada pandemi, oke, ada kesulitan. Sekarang yang muncul agak sedih. Yang penting mau disebarkan laptop. Laptop saya setuju. Tapi what inside the laptop? What behind otak dari guru-guru kita? Pandangan saya, mestinya salary. Dulu saya agak rame, minimal gaji guru itu 20 juta ya. Baru attract the best people gitu. Tapi ketika ya kita memang tidak mencari orang terbaik, ya akhirnya garbage in, garbage out. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akhirnya kita tidak menginspirasi. Makanya kita melihat di masa kecil anak-anak sangat antusias, SD masih bertanya, SMP 1-2, SMA sudah tidak, selebihnya selesai. Kita tidak membangun iklim yang menyehatkan. Ada banyak sekali sisi pendidikan dan saya menyerahkan kepada narasumber yang lain, tetapi memang ini adalah jihad utama bangsa kita, menghasilkan pendidikan berkualitas yang terjangkau dan adil menjangkau seluruh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang.